Masih berlatar di Chornya Cholmy Rusia, kisah akan berfokus pada sosok yang mengklaim dirinya sebagai petarung paling lengkap di dunia. Siapa lagi jika bukan Yuri Boyka yang kini hanya menjadi seorang tukang pel dan lebih banyak menghabiskan waktu di toilet karena setelah pertarungan terakhir dengan Iceman, kaki kanan Boyka mengalami cedera yang cukup parah yang membuatnya tidak bisa melakukan pertarungan lagi. Gaga, si bos mafia, masih menjadi pemimpin jalan laga pertarungan tarung bebas di penjara ini, dan kini ia sudah memiliki jagoan baru yang bernama Saikop, yang dalam beberapa tahun terakhir setelah Boyka pensiun, Saikop selalu menjadi juara dalam setiap pertandingan dan menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup lumayan. Suatu hari ketika Gaga selesai menyaksikan pertandingan, ia tanpa sengaja menjatuhkan selembar uang dan menyuruh tukang pel untuk mengambil uang tersebut. Yang alangkah terkejutnya Gaga saat menyadari jika tukang pel tersebut ternyata adalah Yuri Boyka, petarung yang dulu menjadi mesin uang untuk dirinya. Yang karena Gaga bukanlah tipikal orang sejenis kacang lupa kulitnya, ia pun menyempatkan diri mengunjungi Boyka di kamar selnya dan bermaksud untuk memindahkan ke kamar sel yang lebih nyaman sebagai rasa terima kasih atas jasa-jasanya dahulu. Boyka yang tak ingin dikasihani pun menolak tawaran tersebut karena jika Gaga memang benar-benar niat berterima kasih, maka tolonglah masukkanlah diriku ke dalam pertarungan lagi. Sempat menolak permintaan tersebut, Gaga yang tahu betul sifat dan tekad kuat yang dimiliki oleh Boyka pun memberikan satu kesempatan untuk Boyka membuktikan harga dirinya, yang apabila Boyka sampai berhasil mengalahkan Saikop di atas ring, maka Gaga akan mengikut sertakan Boyka ke dalam sebuah turnamen yang berisikan jagoan-jagoan penjara dari seluruh dunia. Tibalah laga tanding yang ditunggu-tunggu. Sebelum memulai, MC menjelaskan jika laga tanding malam ini adalah pertarungan eliminasi untuk mencari calon peserta yang akan ikut dalam Prison Speech Competition alias turnamen petarung penjara dari seluruh dunia, yang barang siapa bisa menang melawan Saikop, maka petarung itu akan langsung dikirim ke Georgia untuk mengikuti turnamen dunia tersebut. Dan ya, muncullah Yuri Boyka yang sudah siap untuk kembali, di mana Saikop benar-benar tidak sepadan dengan sosok jagoan kita semua ini, sehingga dalam waktu kurang dari 1 menit saja Saikop sudah dibuat tumbang dan tak berdaya, hingga Boyka resmi menjadi petarung yang akan ikut dalam turnamen dunia nanti. Singkat cerita, tibalah Boyka di penjara bernama Gorgon yang menjadi lokasi turnamen, di mana Boyka langsung diminta berbaris dengan petarung-petarung lain dari penjara belahan dunia lain seperti Korea Utara, Kroasia, Tasikmalaya, Yunani, Perancis, Brazil, dan juga Amerika Serikat. Namun yang menarik perhatian adalah ada salah satu petarung yang berasal dari penjara Gorgon itu sendiri. Dia bernama Raul Quiñones, tahanan yang didakwa seumur hidup akibat kasus penyelundupan dan juga pembunuhan, yang nampaknya memiliki privilege yang berbeda dengan petarung lain, yang hal itu terlihat dari bagaimana Raul melenggangkan kaki tanpa aturan dan tidak ikut berbaris dengan yang lain. I welcome you all. Dari sekian banyak petarung, selalu saja ada sosok pembangkang yang sudah diatur, dan dia bernama Turbo, petarung asal Amerika Serikat yang dengan gaya tengilnya terus mencela setiap perkataan bapak kepala penjara, sehingga Turbo harus mendapatkan sedikit hadiah selamat datang sebagai bentuk kedisiplinan di penjara ini. Turbo, but you can call me. Masih di Georgia, kita akan dibawa menuju salah satu hotel mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para bos mafia yang mewakili setiap peserta yang ikut dalam turnamen ini, di mana kita akan diperlihatkan dengan satu orang yang memiliki peran penting dalam turnamen ini, sekaligus penguasa penjara Gorgon itu sendiri, yang bernama Rezo, dan ini bebenguknya. My friends.
Abah Rezo sangat amat dihormati dan disegani oleh seluruh mafia berkat ide briliannya mengadakan turnamen internasional ini. Namun Gaga yang tahu betul sifat serakahnya nampak biasa saja dan tidak terlalu se-excited yang lain, dikarenakan Rezo dikenal sangat licik dan juga julid dan hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. To get our fighters relief money. Kembali ke Boyka dan para petarung yang ternyata hanya mendapatkan 1 jam latihan setiap hari. Selebihnya mereka diharuskan bekerja di pertambangan batu, yang hal ini jelas sudah tidak benar mengingat mereka akan capek duluan sebelum benar-benar melakukan latihan. Terlebih lagi bebenguk si Raul Quiñones justru malah asik duduk sambil membaca buku tanpa memiliki kewajiban seperti yang semua petarung lakukan. Una pelea de gallos. Keep working. No. Meski ada sesuatu yang tidak benar dan jelas-jelas dicurangi, Boyka yang sejak awal punya tekad kuat untuk menjadi juara sejati pun tetap melakukan latihan meski hanya diberi waktu 1 jam. Yang di situ juga ada sosok si Turbo yang juga sama-sama semangat yang sangat tinggi sehingga mereka berdua pun melakukan latihan bareng di saat yang lain memilih untuk langsung beristirahat. Di sisi lain kita akan melihat si Raul mendapat hadiah langsung dari kepala penjara berupa kotak berisi zat terlarang yang merupakan sejenis doping untuk meningkatkan stamina dan juga adrenalin, sehingga baru saja sesi latihan saja Raul Quiñones terlihat sudah sangat brutal dan menunjukkan adrenalin di ambang batas melebihi petarung-petarung konvensional pada umumnya. Singkat cerita, hari pertama laga tanding pun tiba, di mana laga pembuka ini akan dimulai dengan petarung asal Yunani melawan Eddie Gordo asal Brazil, yang dengan gaya bertarung capoeiranya Eddie berhasil mengalahkan si petarung Yunani tanpa tersentuh sedikit pun, sehingga Eddie lolos maju ke babak selanjutnya. Pertarungan kedua kita akhirnya akan melihat kemampuan dari Setengel Turbo yang akan melawan petarung asal Kroasia, di mana kemampuan bertarungnya nyatanya tidak setengel gayanya, yang hal itu terbukti dari bagaimana Turbo sempat mengalami pendarahan meski akhirnya ia kembali bangkit dan berhasil menang dalam pertarungan ini. Pertarungan ketiga saatnya Boyka naik ke atas ring dan akan melawan petarung asal Perancis yang meski kakinya belum pulih 100%, Boyka tetap memaksakan diri sehingga ia berhasil menangkan pertandingan meski harus engkot-engkodan seusai pertarungan. Dan inilah saatnya kita akan melihat sosok dari Raul Quiñones yang ternyata dijuluki dengan nama Dolor, yang artinya rasa sakit, di mana Raul alias si Dolor akan melawan petarung terakhir merupakan petarung asal Korea Utara yang tanpa bantuan dari Presiden Kim Jong Un, si petarung Korut ini dihajar habis-habisan sampai tak berdaya dan nyaris saja mati jika saja pertarungan tidak segera dihentikan. Bagi petarung yang kalah, mereka akan langsung dipulangkan kembali ke penjara tempat asalnya dan mereka dibawa ke tempat sepi untuk menunggu jemputan dari pihak penjara masing-masing, yang alangkah biadabnya si kepala penjara termasuk si Abah Rezo yang diam-diam membunuh para petarung yang kalah dengan alasan sudah dianggap tidak berguna lagi. Kembali ke Boyka dan para petarung yang masih tersisa yang lagi-lagi harus bekerja di pertambangan batu, yang ketika seorang penjaga ujuk-ujuk nyerenteng mendorong tubuh Boyka dan inilah yang terjadi. Keep working. Sejak awal kemunculannya Turbo memang terkenal tengil dan banyak bicara, sehingga itu membuat mastaka Boyka menjadi riut. Sudah mah capek, papanasan, keringetan, halab-hab, lapar, sekarang harus mendengar ocehan tidak berguna dari si Turbo ini, sehingga Boyka memutuskan untuk membogemnya satu kali hingga terjadilah perkelahian kecil di antara mereka berdua.
Alhasil, sipir penjara pun menghukum keduanya dalam sel isolasi berukuran sempit yang hanya cukup untuk tubuh mereka berdua berdiri, di mana momen ini menjadi momen PDKT antara Boyka dan juga Turbo untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius, yakni persahabatan. People don't talk. I'm just saying, if that's how you gotta win. Tak lama muncullah Gaga dan Samsul yang datang untuk mengunjungi petarung mereka, yang alangkah terkejutnya mereka berdua saat mendengar jika Boyka dan Turbo dipaksa untuk melakukan kerja paksa di pertambangan batu dan hanya diizinkan untuk latihan selama 1 jam per hari, yang alhasil Gaga dan Pak Samsul yang murka pun langsung ngadirig-dig memasuki ruangan si kepala penjara untuk meminta penjelasan tentang masalah tersebut. No, Mr. Rezo. Dan ya, rupa-rupanya otak dari semua ini tiada lain dan tiada bukan adalah si Abah Rejo yang sengaja membuat para petarung kecapean dan tidak maksimal latihan. Dia sengaja mengatur semua ini agar Raul alias si Dolor lah yang menjadi pemenangnya. Gaga dan Pak Samsul diminta untuk mengambil semua uang yang mereka miliki, cairkan tabungan yang mereka punya saat ini, kalau perlu pinjam online dulu, dan taruhkan semua uang tersebut kepada si Dolor yang dijamin 100% pasti akan menjadi juaranya. My suggestion is this. Gaga dan Samsul sempat mempertanyakan nasib para petarungnya, tapi kepala penjara berhasil mempengaruhi keduanya dengan mengatakan, apa pedulimu? Bukankah semuanya demi uang? Bukankah uang lebih penting daripada tahanan? Bukankah uang lebih manis daripada madu? Sudahlah, jangan pedulikan mereka bro. Aku akan menjamin si Dolor menang dan membuat kalian berdua banyak uang. Australia. Alhasil Gaga pun dengan cepat menelpon bendaharanya untuk mencairkan semua tabungan yang dia miliki, pun sama dengan Samsul yang bahkan sampai meminjam uang kepada teman sesama mafia karena sudah sangat yakin betul 100% jika Dolor akan menjadi juara dan uang mereka akan menjadi berlipat-lipat ganda. Tiba saatnya perempat final yang hanya akan menampilkan satu pertandingan, yaitu Boyka melawan Eddie dari Brazil, dan pertarungan berlangsung seimbang meski akhirnya Boyka berhasil menang dengan masih menjunjung tinggi sportivitas dunia olahraga. Sama seperti petarung kalah yang sudah-sudah, Eddie pun dibunuh di tempat sepi dengan atas perintah dari Rezo yang saat ini tengah berada di ruang si kepala penjara. Setelah menonton langsung perempat final barusan, Rezo hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Boyka dan juga Turbo yang punya peluang besar untuk mengalahkan si Dolor, sehingga Rezo yang tidak ingin rencananya gagal dan mengalami kerugian besar pun mendesak si kepala penjara untuk lebih menekan Boyka dan juga Turbo supaya benar-benar tidak punya waktu dan juga tenaga untuk latihan demi memastikan si Dolor menjadi juaranya. I will step up my efforts. Alhasil, tepat saat Boyka dan juga Turbo baru saja akan mulai sarapan, para sipir tiba-tiba muncul untuk membawa mereka ke pertambangan, sehingga tenaga Boyka dan juga Turbo pun akan benar-benar terkuras habis di tempat tersebut dan tak punya cukup tenaga untuk melakukan latihan. Bukan Boyka namanya jika tidak fokus, berkomitmen dan bertekad kuat, ia masih saja menyempatkan diri untuk latihan, sehingga Turbo yang awalnya malas-malesan pun menjadi kebawa semangat hingga keduanya memutuskan untuk latihan bersama. So this is work. Dan jika para sipir menganggap Boyka akan menyerah hanya gara-gara tidak sarapan dan takut kena tipes, maka si kepala penjara sudah salah besar karena Boyka berhasil bekerja sama dengan Turbo untuk menjadikan pertambangan sebagai tempat latihan dan merubah mindset dari penderitaan menjadi sebuah kesempatan untuk meraih kekuatan. Saat sedang latihan itulah Turbo akhirnya menyadari akan kaki kanan Boyka mengalami cedera, sehingga ia mencabut tanaman bunga untuk dijadikan sebagai obat, yang pada titik ini akhirnya mereka berdua pun mengobrol lebih dalam tentang latar belakang masing-masing, yang ternyata Turbo memiliki basic di kemiliteran sebagai mantan tentara angkatan darat dan kebetulan sudah menikah dan punya anak, yang mana alasan dia ikut turnamen ini adalah untuk bisa mendapatkan kebebasan supaya segera pulang kembali ke keluarganya. This is what you want to win?
Melihat Boyka dan Turbo tetap semangat latihan membuat si kepala penjara merasa jika penderitaan yang diberikan masih belum cukup, yang karena pertandingan semifinal selanjutnya akan menampilkan Turbo melawan Dolor, maka si kepala penjara biadab ini pun nekat menghajar Turbo secara terang-terangan sehingga inilah yang terjadi. Alhasil Turbo pun mengalami demam, muriang, panas tiris akibat dihajar sampai babak belur, dan melihat hal itu Boyka hanya bisa menyarankan Turbo untuk segera berobat ke ruang medis dan bed rest selama beberapa hari. Namun Turbo yang tidak ingin kalah dan gagal menemui anak istrinya pun tetap nekat melakukan latihan meski dengan kondisi lemas dan tidak berdaya. Menyadari Turbo tidak punya peluang untuk selamat, Boyka yang kasihan pun berinisiatif untuk mengeluarkan Turbo dari situasi ini dengan cara akan membantunya melakukan pelarian, di mana Turbo sempat menolak rencana ini karena kalaupun dia kalah, toh akan dikembalikan ke tempat asalnya. Namun seorang kakek yang bertugas sebagai pemberi air minum pun tiba-tiba nyeletuk bahwasannya kalah atau menang para petarung tetap akan dihabisi, sehingga Turbo langsung menyetujui rencana ini, dan inilah yang terjadi. Ya, tepat saat Boyka sedang memutuskan rantainya, para sipir pun menyadari hal itu, sehingga inilah yang terjadi lagi. Untuk Boyka, ia pun akan langsung masuk ke babak final melawan si Dolor, yang karena pertandingan akan digelar dalam 2 hari lagi, maka si kepala penjara tidak bisa menghajarnya seperti kemarin ia menghajar si Turbo. Di hadapan Rezo dan si kepala penjara, Boyka meminta mereka untuk panggilkan Gaga yang bertanggung jawab atas dirinya. Alih-alih mendapat pembelaan dan pertolongan, Boyka justru harus merasakan kemarahan luar biasa saat menyadari jika Gaga telah mengkhianatinya dan berada di pihak mereka semua, sehingga amarahnya pun semakin bergejolak luar biasa dan tak ada sedikit pun akan mundur dari pertarungan ini. I made a new wager, Boyka. Singkat cerita, malam final pun tiba, dan inilah yang kita semua tunggu-tunggu, di mana Boyka akan melawan Dolor, si petarung doping, di mana petarung berlangsung sangat seru dengan si Dolor yang untuk pertama kalinya terkena beberapa kali serangan hingga membuatnya naik pitam, dan inilah yang terjadi. Ya, Dolor berhasil menambah sakit cedera kaki yang Boyka alami, sehingga pertarungan berjalan menjadi tidak seimbang sampai-sampai Boyka terlempar keluar dari dalam ring. Saat Boyka melihat pel itulah ia teringat dengan hinaan para tahanan, termasuk si Dolor yang mengejeknya sebagai juara toilet, merasa tidak punya harga diri dan dianggap bukan juara sejati. Boyka yang sering mendapat kekuatan dari kemarahan pun melakukan improvisasi dengan membalut kakinya menggunakan kain pel dan naik kembali ke atas ring untuk menyelesaikan urusannya dengan si Dolor jangkorang ini. Melihat Boyka yang kembali bangkit membuat para penonton seketika terdiam, yang dalam keheningan itu si kakek bertugas membawa air pun tiba-tiba berteriak menyebut nama Boyka diikuti oleh yang lain, sehingga membuat Rezo, Samsul dan kepala penjara pun menjadi ketar-ketir dibuatnya. Dan ya, kaki Dolor pun patah yang dipastikan tidak akan bisa bertarung untuk waktu yang cukup lama, di mana Boyka mempersembahkan kemenangan ini untuk Gaga yang telah mengkhianatinya. Semua orang yang memasang taruhan untuk Dolor pun seketika murangin dan ketar-ketir menyadari kerugian yang besar yang mereka alami, tidak terkecuali Pak Samsul yang sudah bela-belain pinjam uang teman mafianya, dan ia akhirnya nekat membunuh Abah Rejo dan berakhir tewas setelah kepala penjara menembaknya dari belakang.
Sesuai yang dikatakan si kakek pembawa air, menang atau kalah petarung akan tetap dieksekusi di tempat yang sama, di mana si kepala penjara akan melakukan eksekusi ini dengan tangannya sendiri. Yang ketika Boyka sudah pasrah menemui ajalnya, inilah yang terjadi. Ya, muncullah Turbo yang berhasil menghabisi seluruh sipir termasuk kepala penjara, di mana aksi penyelamatan ini tidak terlepas dari campur tangan Gaga yang ternyata selama ini ia tidak pernah memasang taruhan untuk dolor sejak awal. Gaga punya keyakinan besar terhadap Boyka yang pasti akan menjadi juara sejatinya, yang dengan memanfaatkan amarah dan juga tekad kuatnya, Gaga sengaja membuat Boyka menganggapnya sebagai pengkhianat, memunculkan amarahnya dalam dirinya dan memanfaatkan amarah tersebut sebagai modal untuk Boyka memenangkan turnamen ini. You're going with him. Gaga yang untung besar pun memberikan satu koper berisi penuh uang, berikut memberi kebebasan untuk Boyka menghirup udara segar, sementara Turbo sendiri memilih untuk memperkaya diri sendiri dengan cara ikut dengan Gaga sebagai petarungnya, yang setelah semua selesai, Boyka untuk pertama kalinya tertawa bahagia dan berjalan menuju kebebasannya. Tamat. Pohon tong midog heula.